di Sabinjai pun enggak. Oh, di Kemarin di sini tinggi. Heeh. Pas kita cari, kita lihat, oh ternyata king cobra Besarnya kurang lebih 3,5 meter. Oh, panjangnya. Besarnya sekaki lah. Sekaki. Biasa ya. Jadi di situ ada saya itu merasa tegang. Oh ini yang menggigit teman saya itu. Jadi saya merasa anu kan dulu nih. Iya, benar. Merasa ya takut lah. Gemetar dan takut. Iya. Tapi yang namanya ingin menolong orang, namanya jiwanya ingin menolong orang, kita beranikan. Tapi tekniknya sudah Bapak kuasai ya? Sudah ada, alhamdulillah sudah. Oh, bermodalkan itu. Iya. Jadi rasa takut tuh hilang ya, benar. Akhirnya kita kan kita dekatin dulu ularnya apa. Iya. Sambil kita lihat dulu, ternyata yang namanya di masyarakat itu namanya tadung tambulares. Nah, tadung tambulares tadi. Tambulares. Iya. Tapi dia masuk ke dalam anu ya? Sarang walet. Oh, sarang walet. Ternyata burung waletnya itu sudah nggak ada lagi karena dimakan itu tadi. Jadi kita tangkapkan, alhamdulillah kita berhasil, kita belum karun. Itulah merasa bangga saya menangkap king cobra. Waduh, luar biasa. Itu yang pertama kali. Pengalaman yang ini ya, jiwa saya yang dulu drop karena teman saya meninggal itu bangkit kembali. Bangkit lagi karena sudah bisa menangkap. Iya, benar. Artinya menaklukkan ular yang memang benar-benar berbahaya, yang sudah membunuh orang gitu kan. Iya, benar. Iya, artinya Bapak bisa menaklukkan gitu. Iya. Akhirnya bangkit lagi semangatnya. Wah, luar biasa. Tapi di latar belakangi oleh rasa simpati dan rasa ingin membantu orang, membantu masyarakat. Wah, luar biasa sahabat BRP. Jadi gini ya Pak Firman, mungkin bertanya lagi nih. Iya. Nah, jadi kan ini juga mungkin jadi edukasi juga untuk sahabat BRP. Nah, jika bertemu ular nih, bisa di pemukiman atau di rumah. Nah, jadi sahabat BRP ingat, jika sahabat BRP bertemu ular di rumah atau di pemukiman, nah, apa tindakan pertama yang harus kita lakukan? Nah, gitu. Karena kita bersama pawangnya nih pada kali ini. Sangat menarik sekali nih pertanyaan. Iya, benar. Nah, jadi silakan Pak Firman. Itu pertanyaan sangat menarik dari sahabat BRP. Bagaimana tindakan kita apabila ketemu dengan ular? Iya, benar. Nah, dengan ular tadi. Jadi sikap kita tenang. Tenang, jangan ada pergerakan dan lihat dulu jenis ular apa. Oh, gitu. Ya. Kalau kita tenang dan ular tidak merasa terancam, dia tidak akan menyerang. Oh, tidak agresif ya? Tidak agresif. Iya, benar. Jadi sifat kita harus tenang, kenali ular itu jenisnya apa. Kalau misalnya dia berbisa, cukup jangan ada pergerakan. Jangan sampai kita bergerak. Tapi karena kita nggak bisa, Pak Firman. Karena kalau kita lihat kaget, kaget, spontan gitu, ular gitu kan. Nah, jadi apalagi kan ibu-ibu yang lihat. Iya, benar. Terus kalau ibu-ibu kan langsung wah, dia teriak, ular. Gitu. Jadi sikap kita tenang. Iya. Jangan ada pergerakan, apalagi kalau ular berbisa. Kalau misalnya ular berbisa nggak ada pergerakan, dia akan menjauh. Oh. Dia kan tahu juga bau manusia nih. Bau manusia ini juga dia tahu ular itu. Oh, itu peka juga ya orangnya. Oh, ini manusia dia tahu. Sebenarnya dia menggigit, kenapa dia menggigit? Itu terancam. Oh, karena terancam. Iya. Ya, benar. Jadi tenang tadi sahabat BRP ya. Iya. Tenang. Jangan ada pergerakan. Oh, gitu. Oke, sahabat BRP ya, ingat ya, tenang kalau lihat ular ya. Jadi sekecil apapun ularnya harus tetap tenang, kita kenali dulu terlebih dahulu. Ya, menarik. Memang luar biasa Pak Firman. Jadi gini ya Pak Firman, kami pengen bertanya lagi nih. Jadi ceritakan bagaimana nih Bapak melihat tren hobi reptil di Indonesia saat ini. Ya, karena kan Bapak juga pecinta ular pecinta ular. Nah, jadi apakah sudah semakin edukatif gitu? Gimana Pak Firman? Oke, jadi kita kan memelihara ular itu tidak semua orang. Oh iya benar. Karena yang memelihara ular itu orang yang hobi aja. Benar. Yang orang yang hobi. Jadi terkadang hobinya itu, trennya itu ikut-ikutan. Dia belum mengenal, oh ular ini berbisa tingginya gimana. Dia tidak mengenal belum. Akhirnya banyak sekali orang yang memelihara ular itu cenderung membinasakan diri sendiri. Oh, karena apa? Karena dia tidak mengenal. Dia tidak mengenal ular yang namanya ular berbisa. Anggap misalnya saya melihara king cobra nih. Iya. Sampean mau melihara juga. Padahal sampean belum kenal. Ikut-ikutan. Karena tren aja. Iya, karena tren tadi. Nah, jadi kalau menurut saya bagi pencinta ular,
kalau misalnya tidak mengenal karakter ular, jangan dulu memelihara ular yang berbisa. Oh ya benar. Iya, ya, menarik ya Pak Firman. Dengar-dengar di Pak Firman ini juga jadi pelatih ya di mana-mana ya. Mungkin dipinta orang untuk melatih. Iya. Pernah nggak pengalamannya gitu? Pernah. Oh, tapi cerita dikit. Oh, alhamdulillah karena kebiasaan kita nih. Keahlian ya dalam bidang menangani ular. Kita diundang. Pertama kita diundang dari Dinas BPBD Kabupaten Balangan. Oh, BPBD Kabupaten Balangan. Dan kita ditunjuk nih untuk mengajar teman-teman dari relawan BPBD Balangan. Oh, iya. Dan juga kemarin kurang lebih setengah bulan yang lalu kita diundang ke PT Adaro. PT Adaro. Di Klanis. Itu pesertanya ada 30 orang. Oh, lumayan. Nah, jadi 30 orang itu mengenal jenis-jenis ular dulu. Oh iya. Mengenal jenis ular, baru ular yang berbisa, tidak berbisa, menengah, baru kita cara menghandle-nya. Oh gitu. Iya. Nah, jadi Bapak memberikan edukasi ya? Iya, memberikan edukasi. Pada karyawan sana. Iya. Oh, luar biasa. Sangat menarik ya. Jadi beliau sudah luar biasa nih memberikan ilmunya, berbagi juga. Nah gitu, sahabat BRP. Gini ya Pak Firman, ini apa pesan ya? Nah, apa pesan Bapak untuk orang yang masih memiliki istilahnya opidiofobia? Nah, istilahnya fobia, takut akan ular. Nah, gimana nih? Nah, jadi orang yang takut ular itu anggap fobia lah. Iya. Itu tingkat ketakutannya sangat tinggi. Karena beranggapan ular itu sangat berbisa dan sangat buas. Iya, benar. Nah, anggap sampean misalnya. Iya, benar. Masih menganggap ular berbisa kan? Jelas itu. Kita nggak tahu belum ya ular itu berbahaya atau enggak, tapi kalau kita beranggapan semua ular itu berbahaya. Iya, benar. Nah, jadi kita sebagai fobia ular, yang pertama kita kenali dulu jenisnya. Jenis ular itu ada yang berbisa tinggi, berbisa menengah, dan tidak berbisa. Oh, kalau kita sudah rasa mengenal, lalu merasa ingin tahu yang berbisanya gimana, yang tidak berbisanya gimana, yang berbisa menengah gimana, insya Allah hilanglah rasa takut kita tadi. Ditambah kalau melihat ular, janganlah langsung dilihat dulu, oh jenisnya ini, mungkin warnanya ini, bentuknya gini, panjang. Dikenali dulu. Yang namanya misal kita nih ingin kenal sama seseorang, kita harus mengenal dulu. Iya benar sekali. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sama juga dalam ular tadi, kita kenal jenisnya, warnanya, bentuknya. Di situ nanti akan hilang rasa takut kita. Iya. Nah, jadi luar biasa nih sahabat BRP. Jadi memang kita untuk menghilangkan rasa fobia kita terhadap ular itu memang kita harus mengenal dulu jenis ularnya. Jadi nih kan sahabat BRP atau rekan teman-teman kita nih yang pengen mengenal ular lebih detail, lebih dekat, mungkin bisa datang ke tempat Bapak ya? Bisa. Di Benezo-nya ya? Benezo Cafe dan Oh, Benezo Cafe. Itu alamatnya di mana, Pak? Itu di Desa Halong RT 2. Di Jalan Pira. Oh, di Jalan Pira, di Sahalong. Nah, sahabat BRP, mungkin bagi sahabat yang ingin mengenal lebih dalam jenis ular dan segala macam ya, itu bisa datang di tempat Bapak Firman di Benezo ya, Benezo yang beralamatkan di Desa Halong, Kecamatan Halong, tepatnya di Jalan Pira. Nah, jadi kita bisa belajar atau edukasi sama Bapak Firman ini, mungkin nanti akan dibimbing beliau. Beliau juga sambil menjelaskan nantinya. Nah, gitu kan Pak Firman ya? Iya. Menarik ya memang. Jadi langsung aja ke tempat kita di Benezo. Ada beberapa jenis ular yang tidak berbisa, jadi kita bisa mengenal. Iya benar. Kenapa saya dulu bangun Benezo itu karena saya ingin memperkenalkan jenis ular ke masyarakat, mengedukasi. Oh benar sekali. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin anak-anak gitu ya. Tapi itu rata-rata ularnya yang berbahaya atau gimana nih? Bermacam-macam ya? Bermacam-macam. Itu ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Cuma yang berbisa itu kita ambil yang aman. Maksud dari segi aman itu yang tidak agresif. Kalau king cobra sama cobra saya nggak pelihara. Karena tingkat bahayanya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya saya nggak ada nih, timbul-timbul anak-anak. Nah benar, betul sekali itu. Jadi yang berbisa, walaupun misalnya nggak banyak kita pelihara,
itu buat mereka tahu oh ular berbisa gini bentuknya. Tapi ada juga ular yang jinak ya? Ular yang jinak ada. Oh iya iya. Rata-rata yang di tempat saya itu hasil rescue semua. Jadi masyarakat yang mau nangkapkan ular saya datangi nih. Saya tangkap, lalu apabila ularnya itu cocok untuk dipelihara, makannya mau, saya buat edukasi. Biasanya makannya itu apa Pak Firman? Tergantung. Kalau misalnya jenisnya ular pemakan katak, kita kasih makan katak. Kalau jenisnya makan burung, kita masih kasih makan burung. Oh gitu. Iya. Berarti Bapak menyiapkan terus ya makanan ular itu? Iya, kita lumayan siapkan. Juga berarti punya harus punya modal nih. Punya modal. Beli makanannya aja kan. Iya. Tapi yang namanya kita karena ingin hobi iya. ingin mengajarkan ke masyarakat, walaupun kita keluar uang dalam ya sebesar apapun yang penting karena hobi, karena kecintaan kita. Dan tempat kita itu tidak dipungut biaya masuknya. Oh, masuknya sukarela gratis. Ya. Wah, luar biasa sahabat BRP. Jadi kalau misalnya masyarakat mau ngajak anak-anak, masuk aja. Sukarela aja ya berapa kah? Bantu kita kasih pakan. Oh iya, sukarela aja. Sukarela aja. Oh iya benar. Daripada kan kita ke kebun binatang bayar ya. Iya. Artinya bayar tiket udah berapa gitu kan, belum nanti ke pengunjung bagian begini bayar terus. Nah, jadi menarik sahabat BRP bincang-bincang kita kali ini. Jadi gini ya Pak Firman, ya kami pengen pertanyaan lagi, ada satu lagi ya. Jadi apa ular impian ya, dream snake ya, ular impian ya atau dream snake istilahnya orang ya, yang sampai saat ini ingin Bapak pelihara tapi belum kesampaian. Mungkin ada ya. Ibaratnya mimpi ke depan nih, aku pengen punya orang ini, punya gitu kan, ada nggak kira-kira nih? Itu ada. Ada. Saya kan pengen ular itu ular yang menarik, ular yang bikin anggap warga asing melihat. Nah, itu ular di tempat kita ada. Jadi ular impian saya itu yang namanya Gonyosoma margaritatus. Istilahnya? Istilahnya, nama latinnya. Itu adalah ular bajing yang bentuknya seperti pelangi. Warnanya? Iya, itu saya pengen sekali melihat. Gitu. Tapi yang namanya ular itu, ya anggaplah harganya wow, karena walaupun ular liar itu banyak diburu masyarakat. Dan saya begitu sangat sayang sekali banyak masyarakat yang menjual ular itu. Padahal saya ingin melihara itu. Itu biasanya dia hidupnya di mana itu? Itu biasanya di pegunungan kita. Oh, di pegunungan aja. Walaupun ular itu bukan ular asli Kalimantan tempat kita. Itu adalah ular asli Malaysia. Oh, Malaysia. Iya. Ularnya tetangga. Kenapa sih dibilangin ular Malaysia? Karena Malaysia kan sama Kalimantan satu daratan. Iya benar. Nah, itu namanya ular bajing tadi. Oh, karena dia migrasi ya dari Malaysia sampai ke Pulau Kalimantan. Iya, cuma sayangnya banyak sekali masyarakat yang memburu ular itu karena harganya mahal. Harga jualnya lumayan mahal juga ya. Wah, menarik ya Pak Firman bincang-bincang kali ini. Karena kita keterbatasan waktu ya. Jadi pengen lebih panjang lagi ngobrol karena waktu kita terbatas. Jadi sahabat BRP sekalian, jadi kita sudah mengenal mungkin ya cara-cara kita untuk terhindar dari gigitan dan juga edukasi kita terhadap ular, mengenal ular supaya kita terhindar ya dari gigitannya, dari serangannya. Kita perlu mengenalnya. Dan juga di saat kita bertemu dengan ular, baik itu kecil atau besar, kita jangan panik, jangan panik. Nah itu tuh. Jadi dan juga nih Pak Firman nih, kan kita itu kadang-kadang ya, kalau misalnya di warga kita kan di Halong ini, di Kecamatan Halong atau di mana, ada ya tergigit ular. Nah tergigit itu gimana nih penanganannya dulu? Waktunya waktunya nih masih cukup kayaknya. Coba itu dulu karena mungkin itu penting banget. Jadi gini, banyak masyarakat itu yang tergigit ular. Nah betul, baik ular yang berbisa dan tidak berbisa dan berbisa menang. Cuma kebanyakannya adalah tergigit, ada beberapa warga di masyarakat tergigit ular yang berbisa. Nah jadi penanganan pertama jadi masyarakat itu tidak tahu pertolongan pertama itu gimana? Nah,
kebanyakannya di masyarakat itu ada yang namanya turun temurun. Ya. Anggap misalnya kita tergigit ular itu diikat. Diikat kan, diikat. Iya, iya. Supaya bisa ular itu enggak jalan. Padahal itu salah. Oh. Itu salah. Jadi itu gimana nih? Nah, jadi gini, pertolongan pertama itu kita jangan sampai ada pergerakan kalau tergigit ular. Tergigit ular di tangan, tunjuk misalnya. Ya, atau di kaki nih, rata-rata di kaki ya. Jangan sampai kaki kita terlalu bergerak. Karena apa? Bisa ular itu tidak menjalar melalui darah. Ular itu tidak melalui darah, dia bisa ularnya itu. Jadi melalui getah bening. Getah bening itu apabila kita terlalu bergerak, terlalu panik, itu sifat bisanya itu langsung ke jantung. Bercepat ya, malahan di bawah 30 menit akan meninggal. Nah, jadi pertama kita lakukan jangan ada pergerakan. Istilah kami dari WHO itu pakai metode demobilisasi namanya. Jangan ada pergerakan. Jadi langkah itu yang pertama dulu ya. Pertama itu jangan ada pergerakan dan jangan sampai kita merasa apa namanya itu, takut ya. Merasa takut yang lebih tinggi. Kita tenang agar jantung kita tidak terlalu berdetak deras. Jadi kaki yang tadi kita pakai kayu. Nanti kalau kita ada waktu ke mini zoo nanti kita gimana caranya itu. Caranya teknik. Nah, jadi mungkin langkah-langkahnya tadi kita tenang, luruskan kaki, luruskan kaki. Itu dibebat pakai kayu. Diikat ya, kayak kita pakai kayu seperti patah tulang. Iya, benar. Seperti patah tulang. Itu agar bisa ularnya itu tidak langsung menjalar ke jantung. Nah, setelah itu kan kita sudah penanganan pertama itu. Nah, ada nggak obatnya? Nah, setelah itu bisa kobra itu biasanya di rumah sakit ada. Yang antivenomnya ada. Makanya kan pertolongan pertama kita tadi, kita diberikan pertolongan pertama agar secepat mungkin sampai ke rumah sakit itu tidak mengibatkan meninggal. Jadi ada pertolongan pertamanya. Apabila king cobra itu nggak ada antivenomnya di rumah sakit. Makanya kita mudah-mudahan dengan cara imunisasi tadi bisa mengurangi terjadinya kematian. Kalau king cobra itu agak sulit ya penanganannya. Agak sulit. Nah, cuma kita ada metode. Nah, cuma metode ini sebenarnya dilarang oleh WHO. Karena metode ini turun-temurun. Nah, jadi metode yang pertama itu kita menggunakan air panas. Air panas yang sangat menggigit dikasih garam. Itu karena apa? Karena bisa ular itu sifatnya adalah kimia. Kimia apabila kena air panas dia akan mengurai. Jadi lemah. Air panas itu dicampur sama garam. Diapakan? Itu langsung di mana mata yang tergigit oleh ular tadi. Disiramkan langsung ya ke mata luka itu. Cuma ingat sahabat BRP masyarakat, kalau misalnya itu khusus ular yang berbisa. Pakai air panas tadi. Nanti kan kayak sempean misalnya tergigit ular nih. Nggak tahu ular yang berbisa atau tidak. Dia langsung pakai air panas itu bisa. Boleh juga ya. Langsung luka bakar nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya sampean tahu itu ular berbisa itu boleh. Nah, takutnya kan kalau misalnya nggak ada pengawasan kita kasih air panas yang menggigit itu ular tidak berbisa, malah fatal akibatnya. Berarti nggak bisa juga ya? Nggak bisa sembarang juga gitu ya. Misalnya nih king cobra bisa, cobra bisa, viper bisa pakai air panas. Berarti yang jelas yang 5 jenis ular itu ya. Itu yang perlu penanganan yang kita pakai air panas kasih garam. Cuma kalau kita misalnya ingin memberikan edukasi ke masyarakat itu sangat susah sekali. Takutnya nanti masyarakat pas semua ular yang menggigit langsung dikasih air panas. Iya benar. Nah, tapi yang penting penanganan pertama tadi tenang. Kaki diluruskan sama pada kaki. Nggak usah diikat ya. Nggak usah diikat. Nggak usah diikat. Jadi yang penting jangan ada pergerakan. Setelah itu langsung bawa ke rumah sakit. Ya benar. Menarik sekali. Iya, memang ada penambahan waktu. Terima kasih pada tim juga. Dan sahabat BRP, mungkin bincang-bincang kita kali ini mudah-mudahan memberikan edukasi dan manfaat pada kita semua. Dan juga sekali lagi kami banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Firman. Sama-sama. Semoga Bapak tetap sehat dan juga
sukses selalu ya. Amin. Dan juga manajernya tambah berkembang nih. Iya. Nah, harapan kita. Dan juga sahabat BRP, kali ini saya Handiansah pengen undur diri dari podcast hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.